Oke guys, selamat datang kembali di Zar Channel. Di depan kita sudah ada dua tablet atau pad mungkin ya. Pad karena ini pad atau tablet ya sama aja lah guys. Di sebelah kanan ada tablet entry levelnya dari Xiaomi, lebih tepatnya Redmi. Di sebelah kiri ada tablet mid range, kelas menengah dari Xiaomi. Kita langsung masuk ke kontennya guys. Oke, seperti tadi gue bilang, di sebelah kanan ini ada pad dari Redmi, yaitu Redmi Pad 2. Kedua pad ini hasil gue minjem dari teman kerja gue. Ya lumayan lah, modal untuk bikin konten. Karena tab ini, si Redmi Pad 2 ini lagi viral banget guys, dengan harganya di bawah 2 juta, lebih tepatnya di 1999 ya, 2 juta pas guys. Tapi untuk kelas mid range dari Xiaomi, yaitu ini adalah Xiaomi Pad 7, bukan yang Pro tapi yang series regulernya. Oke. Jadi untuk pad ini belum lama dia rilis di Indonesia. Dia viral banget, bahkan di marketplace penjualannya pun lumayan katanya. Nah untuk ini adalah kelas menengah dari Xiaomi, Xiaomi Pad 7. Ini juga lumayan, udah beberapa bulan yang lalu dia rilisnya. Ya, oke, kita bahas apa perbedaan sebetulnya. Kalau kita mau membandingkan kedua pad ini, tentu tidak akan sebanding, ya, tidak akan sebanding karena dari harganya pun lumayan berbeda jauh, 2 kali lipatnya lebih. Untuk Redmi Pad 2, Redmi Pad 2 ini dibanderol dengan harga 2 jutaan, dan yang Xiaomi Pad 7 ini dibanderol dengan harga kalau nggak salah di 5,5 juta. Oke, kita bahas langsung saja apa perbedaannya atau lebih worth it mana. Nah justru itu guys, kalau lebih worth it mana tergantung kita pemakaiannya untuk apa gitu ya. Temen gue pakai ini untuk kerja bukan gaming. Nah tapi temen gue yang ini untuk kerja juga tapi plus gaming yang ringan. Kalau ini dia khusus untuk kerja aja, seperti penggunaan Microsoft Word, penggunaan ya Word dan Excel, tapi dia pakainya di Google Spreadsheet dan Google Docs. Oke. Redmi Pad 2 menggunakan chipset Dimensity, MediaTek Helio G100 Ultra atau Ultimate ya, gue lupa sih. Coba kita lihat di setting. Kita lihat di setting dulu tentang tablet. Info detail dan spesifikasi ya, Helio G100 Ultra. Itu dari chipsetnya dulu ya. RAM-nya 4 GB dan storage-nya di 128 GB. Rilis di Indonesia hanya satu varian itu saja guys. Jadi RAM-nya 4 GB dan storage-nya 128. Untuk bodinya dia menggunakan metal. Ini udah solid banget. Jadi nggak kerasa murahan gitu ya. Justru ini mirip dengan yang series midrange-nya guys. Untuk kameranya di 8 megapiksel. Ya untuk kamera sih lumayan. Asal ada aja gitu guys. Itu RAM-nya 4 GB tadi sudah. RAM-nya apalagi ya?
RAM. Oke. Dan Redmi Pad 2 ini dia hanya dijual dengan maksudnya gimana ya? Aksesorisnya itu hanya ada stylus pennya saja. Stylus pennya ini, guys. Ya. Stylus pennya di casnya harus pakai Type C. Jadi dia belum bisa magnetik nempel di sini. Dan respons sentuhannya terbilang cukup responsif. Dan di sini ada 2 tombol, nanti kita akan bedakan dengan yang Xiaomi Pad 7. Ini ada 2 tombol. Ada tombol atas dan ada tombol bawah. Keduanya itu berbeda fungsi, tapi setahu saya sih nggak bisa dirubah ya fungsinya. Jadi kalau untuk yang atas, kalau kita tekan lama dia akan mengambil screenshot sebagian. Nah seperti ini, guys. Jadi kita bisa melakukan screenshot seperti ini. Dan untuk tombol yang bawahnya dia langsung ke mic canvas ya. Ditekan sambil diketuk. Jadi dia langsung masuk ke mic canvas. Di sini kita bisa menggambar atau tulis-tulis seperti itu, guys. Respons sentuhannya lumayan, enggak terlalu kaku juga, tapi nanti kita bedakan, kita samakan bandingkan dengan yang itu, dengan yang Xiaomi Pad 7. Dan dia tidak ada aksesoris case keyboardnya, guys. Beda dengan Xiaomi Pad 7. Dia ada pennya ada dan keyboard case-nya juga ada, tapi dijual terpisah. Nah kalau Redmi Pad 2 itu tidak ada. Ininya pun ada yang menjual bundling, ada juga yang menjual satuan. Untuk stylus pennya ini dibanderol di harga 6.990.000. Jadi sekitar 700.000. Untuk layarnya Redmi Pad 2 ini layar rasio di mana ya? Sebentar, guys. Rasionya itu di 90 Hz. Nah ini dia, di 90 Hz, 60 atau 90, hanya ada 2 pilihan. Kemudian kita lihat kameranya. Ya seperti ini. Tempat gua sih ini gelap ya, nggak begitu terang. Jadi untuk di tempat yang low light itu kurang baik. Kemudian untuk pad ini ataupun keduanya itu tidak bisa menggunakan kartu SD. Dia hanya WiFi only. Meskipun di sini ada seperti slot slot SD card, tetapi sebetulnya ini adalah slot micro SD ya, bukan untuk SIM card. Di sini ada lubang mikrofon, di sini ada volume up and down, tombol powernya di sini, dan dia sudah Dolby Atmos, kelihatan nggak, guys? Dolby Atmos, 4 speaker, di kanan ini, di kiri ini 2, dan di kanan pun 2, dan dia sudah ada, masih ada lubang jack untuk headset. Kemudian Type C, speaker lagi di bawah, ini kosong. Dan di sini kameranya sudah tepat di tengah. Jadi kalau tabnya di tempat seperti ini, sudah di tengah, udah nyaman posisinya. Layarnya ini adalah IPS.
layarnya IPS, lebarnya yaitu berapa in? 11 inch. Beda dikit dengan yang Xiaomi Pad 7. Ini adalah 11,2. Oke, sekarang kita akan lihat Xiaomi Pad 7. Nah, ini ada pin. Kita dari bodinya dulu. Ini juga sama, bodinya nggak jauh berbeda. Di sini ada pin. Ini untuk konektor ke keyboard case-nya. Di sini ada kamera. Desain kameranya seperti Xiaomi, seperti series handphone ya guys, Xiaomi 14 atau 15. Tapi di sini sebetulnya hanya ada satu lensa. Ini ada flashlight. Di sini ada mikrofon kecil, ada lubang kecil. Ada mungkin apa ya, infrared, entah, gua nggak begitu paham speknya. Kameranya 13 megapiksel. Kalau yang ini kan tadi 8 ya. Oke, kita lanjut ke sisi. Oke, di sini ada mikrofon. Ini ada magnet untuk menempelkan pennya. Ini ada volume up and down. Di sini ada mikrofon lagi. Jadi di atas ada 2. Oke, di samping ada tombol power, sama ya penempatannya. Tombol powernya di sini sama, dia juga ada di sebelah sini. Kemudian speakernya juga sama 4. Ya, atas bawah, di sebelah sini juga atas bawah. Mikrofon Dolby Vision Atmos. Dolby Vision Atmos. Ya. Di bawah ada Type C, speaker lagi atas bawah, dan di bawahnya kosong. Oke. Jadi di sini tidak ada slot untuk memory card, beda dengan ini. Oke. Untuk layarnya dia ada yang Redmi Pad 2 ini 11 in IPS, resolusinya di 2,5K. Sedangkan untuk Xiaomi Pad 7 ini di 3,2K. Jelas lebih mantap yang ini. Oke, untuk pennya ini berbeda. Jadi tidak bisa menggunakan yang ini, tapi di sini ada pennya. Untuk seri Xiaomi, dia menamai pen ini dengan Focus Pen. Sedangkan untuk Redmi, ini adalah Redmi Smart Pen. Ya, jadi berbeda nama. Untuk Xiaomi Pad 7, dia pengecasannya bisa langsung di sebelah sini. Dan magnet juga. Sangat kuat guys. Jadi nggak mudah lepas. Agak ke kanan juga dia bisa, tapi tidak mengecas. Nggak ngecas. Kalau dia ngecas ada apa pemberitahuannya di sini. Nah, seperti ini. Oke. Untuk respons sentuhannya ini lebih baik dari Redmi Pad 2. Ya jelas lah, harganya juga beda ya guys. Kita lihat, kita samakan. Posisinya kita rubah dulu. Oke, seperti ini. Nah, ini agak susah, jadi harus betul-betul neken kitanya guys. Yang Redmi Pad 2. Kalau yang ini enak, dan layarnya pun dia up to 144 Hz. Yang ini 90, yang ini 144 Hz, tapi masih berpanel IPS. Meskipun IPS, kalau gue lihat sih lumayan guys. Ya, mirip-mirip lah dengan AMOLED. Mirip-mirip dengan AMOLED. Untuk pen, salah. Untuk pennya, si Focus Pen ini punya 3 tombol. Bisa dilihat, 3 tombol. Kalau yang Redmi kan tadi 2 tombol ya, yang ini 3 tombol. Ada tambahan tombol yaitu di sini 1 tombol, dan ini sama atas dan bawah juga. Oke, ini fungsinya sama kalau yang atas bawah. Yang satu untuk screenshot, ditekan. Nah,
Seperti ini sama untuk screenshot, dan yang bawah juga untuk masuk ke Mi Canvas-nya juga sama, ditekan, ketuk. Nah, seperti itu guys. Nah, kemudian satu tombol lagi. Yang satu ini untuk apa sih namanya? Pointer atau apa ya? Nah, bisa dilihat guys, jadi jarak jauh. Ya, jarak jauh. Seperti itu. Jadi kita bisa presentasi ke orang lain menggunakan pointer ini. Mungkin begitu maksudnya ya guys. Tidak harus seperti ini, kita tangan di belakang pun bisa guys. Nah, ini tangan gue di belakang badan gue tuh. Tetap ada. Seperti itu. Lumayan lah. Mungkin kalau sudah ada waktu dan tempatnya mungkin akan berguna guys. Oke, apalagi ya? Oke, ini menggunakan chipset. Mana settingnya ya? Ini aja deh. Tentang tablet. Oke, RAM-nya 8 GB, internalnya di 256. Oke. 256. Ya, ini mau dibilang besar, nggak terlalu besar. Mau dibilang kecil, tapi ya besar juga gitu. Dan ini nggak ada slot memory cardnya, beda dengan ini. Ini mungkin kenapa ada slot memory, karena mungkin ya karena 128 GB itu yang rilis di Indonesia nya yang Redmi Pad 2. Oke, menggunakan versi Android 15 sama yang Redmi Pad 2 juga sama. RAM-nya 8. CPU Snapdragon 7 Plus Gen 3. Oke. Ini Snapdragon 7 Plus Gen 3 adalah chipset kakak daripada chipsetnya Poco F5 guys. Yang mana Poco F5 itu menggunakan chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 gitu. Gacor juga guys. Jelas. Nah, ini digunakan di pad gitu. Bagaimana performanya untuk gaming? Kita tes aja guys. Untuk Antutu gua udah tes juga di kedua tab ini ya. Untuk gua udah screenshot untuk Xiaomi Pad 7 meraih Antutu, meraih skor Antutu di 1.360.000-an poin. Luar biasa guys. Untuk si Poco F5 dengan chipset adiknya ini 7 Plus Gen 2, dia mendapatkan skor Antutu di 1,1 juta kurang lebihnya guys. Untuk 7 Plus Gen 3 ini memiliki skor 1.36. 1.300.000-an. Ini kalau gue boleh bilang skor ini tuh adalah skor Antutunya Poco F6 yang menggunakan chipset Snapdragon 8S Gen 3. Tanpa cooler, tanpa mode performa, apa adanya di tes, segini hasilnya, kurang lebih sama. Berada di angka 1.300.000-an. Lebih kurangnya mungkin waktu itu gue pernah tes yang Poco F6. Kebetulan HP-nya gue pakai rekam di sini. Itu mendapatkan skor di 1.390.000 guys. Dengan mode performa, dengan cooler, dia mendapatkan skor di 1.400.000 lebih. 1.470.000-an kalau nggak salah. Nah, ini dia tidak ada, nanti akan gue tunjukkan, tidak ada mode performa atau mode baterai ultimate itu loh guys. Sebentar. Baterai. Nah, ini dia. Mode sekarang seimbang, penghemat baterai. Jadi tidak ada mode ultra atau ultimate. Ya, jadi ini hanya seperti ini saja. Untuk Redmi Pad 2, skor Antutunya adalah, gua nggak tahu guys. Kenapa? Gua udah install Antutunya, gua udah
tes bahkan 3 kali, tapi dia malah force close terus. Gue nggak tahu kenapa. Sorry banget guys, gue nggak bisa nampilin skor Antutunya. Gue udah coba 3 kali atau 4 kali mungkin ya. Itu force close. Baru berapa persen, 50%, 60% dia tiba-tiba keluar. Gue juga aneh, heran, bingung ya. Tapi, jadi mohon maaf banget guys, gue nggak bisa nampilin skor Antutu untuk si Redmi P2 ini. Tapi kalau kita lihat di channel YouTube lain, ada yang berhasil melakukan tes Antutu. Dia itu bisa mencapai skor 400 sampai 500 ribuan. Atau sekitar 470 ribuan kurang lebih. Seperti itu. Ya, jadi sekali lagi mohon maaf, gue nggak bisa nampilin skornya di P2 ini karena force close terus. Oke, di sini dari tadi udah nongol si PUBG Mobile, dimana gue pinjem kedua tab ini, gue request install dong PUBG Mobile, install dong. Ya udah, terserah lo aja. Makanya teman gue ngasih pinjem ini, gue setting semua email gue masukin dulu karena untuk login ke PUBG juga untuk login ke PUBG-nya. Kita gaming dulu guys. Oke. Satu-satu karena akunnya hanya satu. Kalau masukin banyak email nanti repot logoutnya guys. Oke, kita tunggu. Ini Redmi Pad 2. Nanti kalian bisa lihat bagaimana si P2 ini apabila dipakai main game. Kalau game ringan sih oke. Bisa denger guys, suaranya luar biasa. Mantap ini, gua dengerin musik pakai ini dari YouTube ataupun dari dari Spotify. Enak banget. Oke, kita perhatikan dulu guys. Oke. Mantap gak guys? Lumayan lah ya. Udah, supaya nggak berisik, kita masuk ke training ground aja. Kena ini nggak ya? Kena apa tuh? Hak cipta itu guys. Bodo amat lah. Oke, PUBG Mobile di Redmi Pad 2. Kita buka setting. Grafik apa yang dia dapat? Smooth Extreme. Mantap gak guys? Tapi untuk gyronya ini tidak ada guys. Baik itu gyro software ataupun gyro hardware, dia nggak bisa. Lihat, ada tulisannya not support this function katanya. Oke, kita langsung tes sedikit aja guys. Oke, sini, aduh, gede banget guys, 11 in ini. Enak sih. Smooth Extreme. Oke, kita coba tembak. Ini settingan gua, biasa gua main di HP ya guys. Aduh, susah banget, gimana sih ini? Susah guys, asli guys. Gak biasa gue aim yang kayak gini deh. Biasa pakai gyro. Nah, oke, kita coba. Kita coba naik mobil. Mobil ini nih. Gede banget guys, lihat guys. Kagok gue.
nggak biasa. Untuk layarnya lumayan guys, bagus guys. Untuk grafiknya coba kita lihat dulu. Woi. Tuh guys, lumayan sih. Kalau di kamera mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Duh. Padahal besar nggak kepencet. Ya lumayan sih. Sayangnya, sayangnya tidak ada gyro guys. Oke. Gue kira cukup. Sekarang di Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad 7. Oke. Wah, ini beda sih guys. Memang beda dari ya. Beda sih, asli beda. Wifi-nya kita nyalain dulu. Oh, belum login. Sebentar guys, gue login dulu. Gede banget nih. Oke, sudah masuk. Gas. Ini 11,2 inch. Oke, kita setting volumenya di sekitar 60%-an. You failed. Please login again. Karena gue tadi login di sana. Oke, gue udah login. Apakah akan ada musik lagi seperti tadi? Kita lihat dulu sambil ngetes suara. Oh, nggak ada. Kita langsung ke mode training. Ini lebih besar lagi guys. Untuk panjang untuk panjangnya sih sama kalau nggak salah, tapi untuk ke bawahnya ini beda. Nah, ini gyronya ada guys. Hardware pula, tidak ada delay. Settingan apa yang dia dapat? Kita lihat grafik. Wow, Smooth Extreme Plus 90 fps guys. Mantap. Oke, ini lebih mantap sih. Ya sama gua kayak main pakai Poco F6, F7 gua main di settingan 90 fps guys, Extreme Plus. Jadi enak-enak aja. Kita coba pakai nembak. Bentar. Oke. Ya harus setting lagi sih guys. Karena ini sedikit berbeda, layoutnya juga lihat beda banget. Gak biasa asli, ini gede banget, kakinya aja kelihatan lihat guys. Biasanya nggak kelihatan, biasanya cuma segini sebetis nih. Sepaha. Oke, kita coba naik mobil sambil tes responsifnya. Enak guys. Enak sih, asli enak banget. Aduh.
Oke, cukup. Kurang lebih seperti itu guys. Perbedaannya, dia bisa, si Pad 2 ini bisa smooth extreme tetapi tidak ada gyroscope. Yang ini bisa extreme plus dan full gyroscope. Mantap. Mau pilih yang mana? Silahkan. Ada budgetnya yang ini, silahkan. Atau mau yang versi Pro. Nah, untuk versi Pro-nya, Xiaomi Pad 7 Pro, dia menggunakan chipset Snapdragon 8S Gen 3. Sama seperti Poco F7. Segitu aja guys yang bisa gua sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit referensi. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe.